perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang dengan dosen pengampu. Selamat menyaksikan teman-teman. Yang pertama adalah hierarki kebijakan bisnis. Hierarki kebijakan bisnis adalah struktur kebijakan yang terdiri dari beberapa tingkat kebijakan yang berbeda. Hierarki kebijakan bisnis adalah struktur kebijakan organisasi dari tingkat yang paling atas ke tingkat yang lebih spesifik, yang menguraikan tujuan strategis pasar dan persaingan, serta pedoman dalam pengambilan keputusan sehari-hari untuk mencapai visi perusahaan. Kebijakan korporasi menetapkan visi dan nilai perusahaan. Kebijakan bisnis fokus pada strategi di pasar tertentu, dan kebijakan operasional menentukan prosedur dan praktik untuk menjalankan operasi sehari-hari. Berikut adalah jenis-jenis hierarki kebijakan bisnis. Yang pertama, kebijakan korporasi. Pengertian strategi korporasi adalah rencana komprehensif yang digunakan oleh perusahaan untuk mengarahkan semua operasi bisnisnya menuju pencapaian tujuan jangka panjang. Strategi ini melibatkan pengambilan keputusan tentang arah pertumbuhan perusahaan, alokasi sumber daya, diversifikasi, dan strategi pemasaran yang akan diambil. Dalam istilah lebih sederhana, strategi korporasi adalah panduan yang mengarahkan perusahaan dari mana mereka berada saat ini ke arah tujuan. Oleh karena itu, strategi korporasi memainkan peran yang sangat penting dalam mengarahkan perusahaan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebagai contoh, kebijakan korporasi dapat meliputi komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang beretika, berkelanjutan lingkungan, tanggung jawab perusahaan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, kebijakan ini juga mengatur bagaimana perusahaan akan berinteraksi dengan pemangku kepentingan seperti pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat luas. Dengan adanya kebijakan korporasi yang jelas, perusahaan mampu menjaga konsistensi dan keselarasan dalam pengambilan keputusan di seluruh lini organisasi, sehingga tujuan utama perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, yang kedua, kebijakan bisnis strategis. Kebijakan strategis merupakan kebijakan yang dikembangkan untuk menerjemahkan visi dan misi perusahaan ke dalam rencana dan tindakan konkret guna mencapai tujuan bisnis tertentu dalam jangka menengah hingga panjang. Kebijakan ini biasanya ditetapkan oleh manajemen tingkat menengah dan dirancang untuk menjawab bagaimana perusahaan akan bersaing, tumbuh, dan beradaptasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Kebijakan strategi mencakup berbagai aspek seperti pengembangan produk baru, ekspansi pasar, aliansi strategis, inovasi, teknologi, dan pemasaran. Contohnya, sebuah perusahaan bisa memiliki kebijakan strategi untuk memperluas pasar ke wilayah baru, meningkatkan penetrasi pasar melalui pemasaran digital, atau mengembangkan lini produk ramah lingkungan. Kebijakan ini bersifat lebih spesifik dibanding kebijakan korporasi dan berfungsi sebagai panduan bagi unit-unit bisnis dan departemen dalam menyusun rencana operasional mereka. Selanjutnya yang ketiga, kebijakan operasional. Kebijakan operasional adalah aturan, prosedur, dan pedoman yang bersifat teknis dan detail yang diterapkan dalam kegiatan sehari-hari di tingkat pelaksanaan. Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan bahwa proses operasional berjalan secara konsisten, efisien, dan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh manajemen. Kebijakan operasional biasanya dibuat oleh manajer tingkat bawah dan diterapkan oleh staf atau karyawan yang menjalankan aktivitas rutin perusahaan. Contohnya,
Contoh kebijakan operasional termasuk jadwal kerja, standar pelayanan pelanggan, prosedur, pengelolaan stok dan inventaris, aturan keselamatan kerja, serta tata cara pelaporan dan pengendalian kualitas. Kebijakan operasional sangat penting karena memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang lebih tinggi dapat direalisasikan secara nyata di lapangan. Dengan kebijakan operasional yang jelas dan terukur, pelaksanaan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan, dan memberikan pelayanan yang konsisten kepada pelanggan. Selanjutnya, perbedaan utama hierarki. Kebijakan bisnis hierarki. Kebijakan bisnis terdiri dari 3 tingkat utama. 1. Kebijakan korporasi, 2. Kebijakan bisnis, dan 3. Kebijakan operasional. Masing-masing memiliki peran dan karakteristik yang berbeda, yang dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. 1. Cakupan kebijakan korporasi memiliki cakupan yang paling luas, karena mencakup keseluruhan arahan dan ruang lingkup perusahaan. Kebijakan ini bersifat makro dan strategis, menyangkut visi, misi, dan tujuan tingkat jangka panjang perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, kebijakan bisnis lebih fokus pada unit atau divisi tertentu dalam perusahaan, terutama dalam menentukan cara bersaing di pasar yang spesifik. Kebijakan operasional memiliki cakupan paling sempit dan bersifat makro karena berkaitan dengan aktivitas rutin dan perusahaan kerja harian di level departemen atau fungsi tertentu. 2. Tingkat keputusan. Tingkat keputusan dalam kebijakan korporasi dan kebijakan bisnis bersifat strategis. Keputusan ini biasanya dibuat oleh manajemen puncak dan bersifat jangka panjang, dengan dampak luas terhadap arah perusahaan. Di sisi lain, kebijakan operasional berada pada tingkat yang lebih rendah, di mana keputusan bersifat taktis atau teknis. Keputusan ini lebih fokus pada implementasi praktis dari strategi yang telah ditetapkan di tingkat atas. 3. Tujuan. Tujuan dari kebijakan korporasi adalah menentukan apa yang ingin dicapai perusahaan secara keseluruhan, seperti pertumbuhan pasar, diversifikasi, atau keberlanjutan. Kebijakan bisnis menjawab bagaimana unit bisnis akan bersaing di pasar, misalnya melalui keunggulan biaya, diferensi produk, atau fokus pasar. Sementara itu, kebijakan operasional menjelaskan bagaimana aktivitas harian dilakukan secara efisien dan efektif untuk mendukung tujuan strategis dan keunggulan kompetitif perusahaan. C. Studi kasus kebijakan bisnis. 1. Kebijakan korporasi studi kasus PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever menerapkan kebijakan korporasi berkelanjutan melalui program Unilever Sustainable Living Plan atau USLP. Kebijakan ini fokus pada pengurangan dampak lingkungan dan peningkatan manfaat sosial, seperti pengurangan plastik sekali pakai, efisiensi energi, dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Di sisi lain, Unilever memiliki kebijakan anti korupsi dan sistem pelaporan pelanggaran. Semua kebijakan ini diterapkan di seluruh bagian perusahaan, dari strategi hingga operasional. 2. Kebijakan bisnis atau strategis. Studi kasus kebijakan bisnis Gojek Indonesia. Gojek Indonesia merupakan contoh perusahaan yang berhasil mengembangkan kebijakan bisnis yang responsif terhadap perubahan pasar. Pada awalnya, Gojek hanya beroperasi sebagai layanan transportasi ojek online. Namun, untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, perusahaan mengambil kebijakan bisnis berupa strategi ekspansi layanan menjadi sebuah platform serba ada atau super app. Melalui kebijakan ini, Gojek memperluas layanannya ke sektor pemesanan makanan, dompet digital, pengiriman barang, hingga layanan finansial. 3. Studi kasus kebijakan operasional. Studi kasus kebijakan operasional di Alfamart
Alfamart sebagai salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia menerapkan kebijakan operasional yang sangat ketat untuk menjaga konsistensi pelayanan di seluruh cabang toko yang terbesar di berbagai daerah. Salah satu kebijakan operasional yang penting adalah Standar Operasional Prosedur atau SOP dalam penataan produk dan pelayanan pelanggan. Setiap toko diwajibkan mengikuti aturan detail terkait tata letak barang, kebersihan area penjualan, hingga cara kasir menyapa dan melayani konsumen. Kebijakan ini diberlakukan agar pelanggan mendapatkan pengalaman belanja yang seragam dimanapun toko Alfamart berada. Misalnya, produk-produk utama seperti makanan ringan dan minuman selalu ditempatkan di posisi strategis untuk memudahkan akses pelanggan. Selain itu, proses pengecekan stok dilakukan secara rutin setiap hari dengan sistem digital yang terhubung langsung ke pusat distribusi. Jadi kesimpulannya adalah hierarki kebijakan bisnis merupakan struktur yang mengatur pembagian dan penyusunan kebijakan dalam sebuah perusahaan dari tingkat paling atas hingga paling bawah. Kebijakan ini tersusun dalam 3 tingkat utama, yaitu kebijakan korporasi, kebijakan strategi, dan kebijakan operasional, yang masing-masing memiliki fungsi dan peran berbeda, namun saling melengkapi. Kebijakan korporasi berada pada tingkat tertinggi dan berfungsi sebagai landasan utama yang memuat visi, misi, nilai, dan prinsip perusahaan secara keseluruhan. Kebijakan ini memberikan arahan strategis yang bersifat umum dan menetapkan kerangka kerja yang menjadi pedoman bagi seluruh aktivitas organisasi. Dengan adanya kebijakan korporasi, perusahaan mampu menjaga konsistensi tujuan jangka panjang dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selaras dengan nilai-nilai inti perusahaan. Selanjutnya, kebijakan strategi merupakan kebijakan yang lebih spesifik dan diterapkan oleh manajemen tingkat menengah untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan oleh kebijakan korporasi. Kebijakan ini mengarahkan langkah-langkah dan inisiatif strategi perusahaan seperti pengembangan produk, pemasaran, ekspansi pasar, dan inovasi. Fungsi utama kebijakan strategi adalah menerjemahkan visi dan arahan korporasi ke dalam tindakan yang konkret dan struktur sehingga dapat memberikan keunggulan kompetitif dan mendorong pertumbuhan bisnis.